Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba CPU throttling test dan juga tes AnTuTu benchmark selama berkali-kali di HP yang menggunakan MediaTek Dimensity 720 yaitu Realme V5 dan juga Snapdragon 732G di Poco X3 NFC. Nah, perlu dicatat, kedua HP ini punya sisa baterai untuk Realme V5 ini 97% dan Poco X3 NFC 98%. Ya, meskipun nggak sama, nanti kita lihat ROM-nya itu berapa persen. Terus untuk brightness-nya ini sama 50%, dan juga tanpa jaringan data. Ini tanpa kartu SIM. Oke, kita bersihin dulu aplikasi yang berjalan di background. Nah, ini udah bersih ya. Langsung kita masuk aja di CPU throttling test. Nanti kita lihat performanya itu bakal gimana ya kedua prosesor ini, dan juga suhu dan juga konsumsi baterai. Nah, ini kita siksa selama 60 menit. Save dan kita mulai. Oke, dan di sini udah berjalan selama 30 menitan ya, kalian bisa lihat di sini. Ayo kita ukur suhunya. Ini untuk Dimensity 720 MediaTek. Di sini kita lihat suhu terpanasnya. Kita cari-cari. Nah, di sini suhu terpanasnya ada di 39 derajat Celcius ya. 39 derajat. Kita lihat untuk yang Snapdragon 732G. Wow, di sini udah 41 derajat Celcius aja. 41 ya. 41. Jadi memang si Snapdragon 732G di sini lebih panas ya. 41. Dan di sini kalian bisa lihat untuk grafiknya ya. Ini 30 menit. Si Snapdragon 732G ini makin lama makin menurun, Sedangkan si MediaTek Dimensity 720 meskipun di sini grafiknya kelihatan naik turun, tapi di sini lebih ke stabil ya, nggak makin lama makin menurun. Tapi perlu diingat juga karena di sini punya ukuran tampilan font yang berbeda. Jadi untuk yang Poco X3 NFC di sini kan lebih kecil. Jadi itu naik turunnya grafik itu nggak begitu kelihatan, sedangkan di Realme V5 di sini grafiknya akan lebih gede, jadi lebih terlihat grafik naik turunnya. Kalian amati aja di sini nih, performance 151.000 gips, sedangkan di sini di atas ini 145, 139, kalian di sini 128, 120, 116, gila. Ini turun terus. Sedangkan ini stabil di 150 ke atas ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita tunggu aja ini sampai 1 jam. Ini mulai perlahan terus menurun ya di Snapdragon. Oke, dan di sini berjalan hampir 60 menit ya atau 1 jam. Kita ukur suhunya. 38. Nah, ini naik 1 derajat ke 40. Kita cari-cari. Nah, di sini mentok di 40 derajat Celcius ya. 40,6. Kita lihat untuk yang si Snapdragon 732G. Di sini 39, 40. Wow, di sini 41 ya. 41,9. Cari lagi nih. Nah, di sini tadi 42 ya. Yang 41,9. Nah, ini 42. 41, ini 42. Nah, ini 42 derajat Celcius. Memang lebih panas. Kita cari lagi. Ini mentok di 40 sih, 40,7 ya. Memang di MediaTek Dimensity 720 di sini lebih adem ya suhunya. Nah, ini hampir
60 menit. Kita tunggu aja sampai selesai. Dan di sini udah selesai 60 menit. Di sini kita bisa melihat ya, kalau di Snapdragon 732G di sini makin lama makin menurun ya. Makin menurun. Sedangkan untuk Dimensity 720 meski di sini terlihat naik turun, tapi turunnya itu nggak sampai menyentuh di turunnya Snapdragon 732G. Jadi di sini memang naik turun tapi lebih stabil sih. Di sini juga stabil tapi makin lama itu stabilnya makin menurun ya. Kalian amati di sini aja. Nah, di sini CPU throttle 88%. Sedangkan di sini 90% ya. Terus untuk maksimal gipsnya ini ada di 152, sedangkan di Dimensity 720 di sini 171. Terus yang tengah ini 140, ini 164, dan di sini 132, di sini 152 gips. Memang di sini kalau untuk performa CPU lebih stabil di Dimensity 720 ya. Ini CPU aja bukan di GPU. Dan untuk sisa baterai di sini sama 83% ya selama 1 jam. Perlu dicatat juga ini ukuran baterainya lebih kecil, Realme V5 ini 5000 mAh, sedangkan di Poco X3 NFC yang menggunakan Snapdragon 732G ini ukuran baterainya 5150 mAh. Kita lanjutkan untuk tes AnTuTu Benchmark. Kita siksa, kita tes bolak-balik, tapi kita tunggu dulu ya suhu kedua HP ini adem, karena kita bisa melihat itu maksimal yang didapat AnTuTu Benchmark itu berapa. Kalau diulang berapa kali itu biasanya sih naik turun ya. Ya tunggu suhunya turun dulu. Dan oke, ini suhunya udah normal, udah adem 34 sama 34. Oke, langsung kita masuk ke AnTuTu Benchmark. Langsung kita uji aja ya. Pertama, to the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time, moving away to the sea. Oke, dan di tes pertama di sini kita bisa dapatkan skor segini ya. Untuk MediaTek Dimensity 720 ini 289 ribuan, sedangkan untuk yang Snapdragon 732G di sini 279 ribuan. Dengan rincian skor seperti ini, nggak beda jauh sih ya. 91, 98 ribuan, 73, 77 ribuan. Kita tes lagi. Oke, dan di tes kedua di sini kita bisa melihat ya, kalau skor yang Snapdragon 732G di sini turun ya, cuma turun 1000, itu nggak begitu masalah sih. Sedangkan di Realme V5 Dimensity 720 di sini skornya malah naik. Tadi yang tes pertama itu 289 ribuan, sedangkan sekarang itu 293 ribuan. Kita ukur suhunya ya di tes yang kedua ini. Di sini 37, 38, 38. Sedangkan untuk Poco X3 NFC ini 39 ya. Ya, 39. Hampir sama aja sih. Ini bisa 39. 38. Oke, kita tes lagi ya. Smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. Yeah, we'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never end. Yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire gotta love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be
Dan oke, ini sudah 5 kali berturut-turut ya kita tes AnTuTu benchmark. Kita lihat dulu untuk suhunya. Untuk Dimensity 720 Realme V5 di sini suhunya ada di 3738 ya. Sedangkan untuk Snapdragon 732G di Poco X3 NFC di sini 39. Hampir sama aja sih ya, 39. Dan untuk tes yang terakhir di sini Realme V5 malah mengalami penurunan ya. Yang kedua sampai ke 4 tadi mengalami kenaikan sampai 295.000. Sedangkan untuk Snapdragon 732G di Poco X3 NFC dari tadi stabil sih. Hal yang wajar, turun dari 1000 sampai 2000 itu hal yang wajar. Kali ini turun sampai 20.000 ya. Tapi untuk skor GPU di sini ya dari tadi ini stabil 73 ribuan, di sini juga stabil ya sekitar 78 ribuan. Ini turunnya di CPU ya. Ini juga stabil dari tadi 98 ribuan. Dan untuk sisa baterai di sini hampir sama aja. Ini sisa 71%, sedangkan di sini 72%. Ini baterai 5150 mAh, ini 5000 mAh. Sebenarnya pengen sih ya untuk adu performa game antara kedua HP ini. Berhubung di Poco X3 NFC di sini saya coba install Geekbench untuk melihat FPS saat bermain game, dan keseluruhan FPS rata-rata yang kita dapatkan di sini nggak bisa, jadi ya nggak ada tes game. Kalau cuma mengira-ngira tanpa Geekbench itu saya rasa kurang informatif, kurang begitu akurat. Tapi yang saya rasa kedua HP ini saya buat main game itu performanya mirip-mirip ya. Bahkan kalau dibuat main lama saya rasa lebih stabilan di Dimensity 720 ya. Lebih adem juga lebih hemat baterai. Kalau buat main Genshin Impact ini mentoknya di 41 derajat Celcius ya waktu main 1 jam, sedangkan di yang Poco X3 NFC ini bisa sampai 44 derajat Celcius. Kesimpulannya kedua seri prosesor ini menurut saya performanya ya mirip-mirip ya. Plusnya di sini Dimensity 720 sudah punya koneksi 5G, sedangkan ini masih 4G. Dan juga ini LTE Cat 18, sedangkan ini LTE Cat 15. Dan dilihat dari harga kalau di luar sana, karena ya di Indonesia untuk Dimensity 720 ini belum masuk ya. Harganya itu juga nggak beda jauh sekelas, bahkan Dimensity 720 itu bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah di Realme V3. Itu bisa sampai 2,5 jutaan loh. Saya berharap untuk Xiaomi pakai Dimensity 720 ini ya, karena kalau kita tahu Xiaomi itu bisa ngasih harga yang paling murah di sekelasnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, kita jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa.